Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anda tuh Mr. Haji, Mr. Dr. Haji yang dipilih oleh Mike, and Mr. Dr. Raja Falalu Dewati Mahkamah PDI, as the Director of Flora Benefit of Municipal Foundation, respectable to Mr. Iwan and Mr. at the Headmaster of Flora Benefit of Mexico, and respectable to my parents and lovely and my dear customers. Hi guys, how are you today? Alhamdulillah, wonderful, excellent, is Allah Akbar. Okay. My name is Anasta Mekan Go. I can call me Mika. Today I will explain about a short movie at the Kartini Day. Jadi kita kemarin waktu hari Kartini kita tuh nonton film ya untuk memperingati hari Kartini. Tapi kali ini kita nontonnya bukan yang ada Kartininya, tapi lebih ke tentang negara yang berjudul Keadilan. Juga ada keadilan. Jadi berawal dari ada seorang satpam. Saatnya jam ke-8 dimulai. Berawal dari ada seorang satpam yang bekerja. It's time to begin the 8th lesson. Gini, ini ada sebuah kasus yang ada di pengadilan. Jadi tentang seorang yang bernama Saddam. Saddam itu menjadi tersangka karena dia yang membuat muka seseorang itu terbakar. Nah terus ini dia punya pengacara yang bernama Timo itu memang pengacara yang lumayan hebat, lumayan termasuk kualitas pengacaranya itu sangat bagus gitu. Nah dia menang, padahal dia salah, tapi karena pengacaranya yang bagus, dia menggunakan uang, dia bisa dia tuh terbebas dari hukuman penjara. Nah terus habis itu saat pernah si satpam itu dia kayak gini, istrinya itu pengen jadi hukum juga. Nah dia udah ujian berkali-kali itu tetap gagal, selalu gak lulus, gini dia udah ujian 3 kali. Nah untuk ujian keempat kalinya ini istrinya itu berhasil, namanya adalah Nina. Nah Nina ini berhasil untuk lulus dari ujian itu. Dia mengabarkan suaminya itu mau merayakannya dengan mengajak dia ke restoran yang lumayan mahal di restoran mahal. Nah terus habis itu di malam itu Nina itu bertemu dengan salah satu laki-laki yang temannya Saddam bernama Dika. Dia nggak sengaja nyenggol, terus HP Dika jatuh. Nah terus mereka sempat lumayan cekcok dikit, kayak si Ninanya tuh kayak maaf mas gini Nina tuh udah minta maaf kayak maaf mas ini aku kayak nggak sengaja saya ganti HP-nya ini. Dika tuh karena habis berantem sama Saddam, dia tuh nggak terima pas misal cuma maaf doang gini kayak dia nggak terima. Dia Dika tuh kayak nyolot gitu kan, sedangkan Bilangin tadi si Nina itu lagi hamil, jadi pasti mood swing kan, kayak emang nggak bisa ngontrol emosi dan lain sebagainya. Terus dia bilang jaga mulut kamu ya gini pokoknya kan. Terus dari situ si Dika nggak terima dong karena dibahas kayak gitu. Terus waktu Nina masuk ke kamar mandi, dalam posisi kamar mandi cuma ada Nina doang, Dika ngambil kayak beling sama dia ngasih tanda kamar mandi lagi dalam perbaikan gitu. Lalu dia masuk ke dalam kamar mandi itu dan membunuh Nina. Nah terus itu suaminya nih yang nunggu, suaminya yang lagi lihat dia berantem, lagi yang nungguin si Nina dari kamar mandi, kok lama banget ya gini. Jadinya si suaminya yang bernama Raka itu dia mau kayak jemput, mau jemput, kok campur sih biasanya baku dan nggak baku gini, langsung gak baku aja. Pokoknya si Raka tuh mau jemput si Nina itu kayak kemana nih, padahal dia di kamar mandi. Terus dia di kamar mandi, kamar mandinya aja ada tulisan untuk dalam perbaikan, gak beres nih. Terus dia langsung manggil salah satu waiters di sana, namanya Gilang. Dia manggil buat kayak nanyain kok gini. Terus kata dia cakap apa, waktu dicek dia udah ngeliat si Nina di depan wastafel, dia udah pingsan dan berdarah, kepalanya berdarah gitu. Terus ternyata Dika itu masih di dalam bilik toilet yang lain. Otomatis dia panik dong, dia sembunyi di bilik toilet. Terus udah Gilang udah masuk sama si Gilang tuh disuruh buat telepon ambulans. Terus si suaminya itu siapa namanya suaminya? Raka tuh yang kayak ini sayang ini gitu. Terus itu si Dika lari ketahuan, dikejar dong sama si Raka. Nah Dika ngejar Raka, terus Dika ngomong ke si Gilang, Raka ngomong ke si Gilang, tolong jaga istri saya dulu kan, soalnya mau ngejar si Dika dulu. Dipukul habis-habisan gini gitu, dilaporin ke polisi. Si Dika pingsan, kalau nggak salah dia di rumah sakit tapi dari borgol. Nah habis itu di pengadilan
si siapa namanya Dika itu sewa pengacaranya sama si Timo yang lumayan hebat, kalau ngomong tuh lumayan pintar lah pokoknya. Nah di situ apa namanya gua bingung sih. Terus di pengadilan itu waktu sidang intinya mau gimana pun ternyata pengacaranya si jaksanya si apa namanya si Raka si suaminya itu udah berkompromi sama si Timo. Otomatis si Timo menang dong, otomatis si Dika menang, jadi Dika dinyatakan tidak bersalah. Nah terus ditunggu seminggu ke depan, karena seminggu depan tuh baru dinyatakan hasilnya keputusannya. Di minggu depan itu si suaminya siapa namanya Raka itu menyandera seluruh orang yang ada dalam ruangan itu, disandera dan dia mengancam kalau misal nggak diulang sidangnya dia nggak mau buat ngeluarin semua orang yang ada yang lagi disandera itu. Akhirnya mau si hakimnya tuh mau, terus dan disitu cuma ada ketua hakim pokoknya cuma ada ketua hakim, Dika, Raka, Timo si pengacaranya itu sama dua pengacara udah keluar, sama satu siapa sih temennya yang kayak buat live YouTube, karena si Raka mau sidang ulangnya itu dilakukan dengan live YouTube. Udah banyak gini-gini ternyata satu persatu bukti itu udah mulai ketahuan, buktinya satu persatu, dari yang bukti yang nggak bisa diterima karena dia juga buktinya nyuri dan sebagainya, sampai ke bukti yang halalan sampai ke bukti yang dimana bisa diterima. Nah dari situ ketahuan kalau ternyata Dika yang membunuh istrinya. Terus dia ternyata, dan tapi gini, si Raka itu ngebawa senjata tajam yang harusnya nggak boleh dibawa, kayak dia melanggar. Terus dia juga menyandera juga melanggar. Terus dia itu melakukan kesalahan, otomatis dia bakalan tetap setelah meskipun dia mendapat keadilan, dia tuh mencari keadilan pada istrinya. Otomatis meskipun dia melakukan kejahatan itu untuk keadilan, tapi dia tetap mendapat hukuman penjara 10 tahun. Si Dika penjara 25 tahun atau 26 gitu. Timo dan ayahnya si Dika kan juga bekerja sama tuh sama si Gilang itu sebelumnya di persidangan itu dia malah menyatakan sumpah palsu gitu loh, kayak dia kan jadi saksi, dia malah menyatakan kesaksian palsu, otomatis dia juga ikut kena gitu. Jadi yang mendapat hukuman penjara adalah Dika, Timo ayahnya Dika, suaminya Raka dan Gilang, dan dua jaksa yang pernah mau jadi pengacaranya si Raka, tapi yang dia berkompromi sama Timo itu juga dimasukin ke dalam penjara juga. Itu jadi intinya adalah harus adil gitu sih pokoknya. Kalau aku mengambil kesimpulannya sangat simpel, jadi harus adil ya. Oke. Sekian cukup presentasi saya yang 8 menit ini, sungguh lama ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.